Kita dari kelompok satu. Di sini saya Rini Marlina sebagai coach dan Ibu Lucia Risdinovianti sebagai coach. Kami akan melakukan coaching. Eh, Kami akan memulainya. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi Bu Rini yang cantik. Selamat pagi. Wah, semangat sekali nih Bu Novi. Gimana kabarnya Bu Novi? Tentunya baik Bu, sehat Bu, semangat Bu, saya Bu. Amin. Apa nih yang bisa saya bantu Bu Novi pada hari ini? Saya ini mau saling berbagi sharing sama Bu Rini tentang pembelajaran saya di kelas khususnya dalam pembelajaran saya tuh mengenai literasi Bu, literasi di anak TK nih di Wow, kelas. menarik sekali nih topiknya yang akan dibawakan sama Bu Novi. Apa nih yang mau didiskusikan dengan saya? Sebelumnya mohon maaf ya Bu Rini, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Semoga saya mendapat pencerahan nih setelah ngobrol bersama dengan Ibu. Iya, ya sama-sama Bu Nov. Oh ya, tadi Bu Novi ingin tadi Bu Novi sampaikan kepada saya ingin berdiskusi tentang literasi ya. By the way, literasi seperti apa sih yang ingin Bu Novi inginkan dari anak-anak yang ada di kelas Bu Novi? Begini Bu Rini, jadi di eh, se sepengetahuan saya, pengamatan saya di kelas bahwa tuh anak-anak di kelas itu sangat minim untuk literasinya. Jadi tuh masih memang sangat sulit saya untuk mengajarinya di kelas gitu Bu. Ya, oke. Barusan Bu Novi mengatakan kalau di kelas Bu Novi itu masih kurang dalam hal literasi. Kalau diberikan skala nilai di kelas Bu Novi, berapa sih kira-kira pencapaian literasi anak-anak di kelasnya Bu Novi? Saya jadi malu nih sama Bu Rini nih, pasti Bu Rini menilai, wah kok kelasnya rendah sekali ya. Jujur nih Bu Rini nih, jadi antara Tidak apa-apa Bu range-nya Novi. 5 sampai 6 Bu. Makanya ini saya aduh bingung nih ini harus diapakan ini. Makanya saya harus berusaha gitu di kelas saya gitu Bu intinya. Oh ya, nggak apa-apa Bu Novi di skala 5 sampai 6. Yang penting intinya Bu Novi mau untuk meningkatkan literasi yang ada di kelas Bu Novi. Saya sangat senang dan saya sangat mengapresiasi keinginan Bu Novi ya untuk meningkatkan skala di kelas Bu Novi. Kalau skalanya tadi Bu Novi bilang di antara 5 sampai 6, kalau boleh tahu nih, berapa keinginan skala nilainya yang ingin Bu Novi capai di kelas Bu Novi khususnya? Saya sih punya mimpi nih di kelas saya dari 5 sampai 6 mau meningkat sampai 9 Bu. Saya semangat Bu, pengen banget Bu itu. Kelas saya bisa literasinya, bisa range-nya tuh nilainya 9 gitu Bu. Wow, luar biasa. Saya bangga banget, saya sangat bersemangat dari melihat impian dari Bu Novi untuk meningkatkan literasi anak di kelasnya Bu Novi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan Bu Novi itu untuk meningkatkan literasi anak yang ada di kelasnya Bu Novi? Tujuannya sih sebenarnya saya ingin meningkatkan kemampuan anak itu supaya berpikir kritis, bro, tentunya. Terus anak itu kreatif. Terus anak itu jadi semakin percaya diri. Terus kemampuan menulisnya itu makin matang gitu. Terus membaca dan pemahamannya tuh makin meningkat juga, Bu. Apa tuh kemampuan berbicaranya dan mendengarkannya itu anak-anak tuh makin mantap gitu, Bu, untuk ke jenjang untuk ke range untuk dari 6 langsung 7 8 terus 9 gitu, Bu. Itu harapan saya. Wah, banyak sekali ya tadi yang ingin yang sudah Bu Novi paparkan. Nah, sekarang apa sih yang sudah Bu Novi lakukan? Sekarang apa yang sudah Bu Novi lakukan untuk mencapai nih tujuan-tujuan yang tadi Bu Novi sampaikan? Saya sih sudah eh, mencoba nih, Bu, jadi berbagai macam metode, tetapi tuh belum ada yang apa namanya tepat sasaran gitu loh Bu. Jadi belum
menurut saya itu belum efektif, Bu. Jadinya saya ya harus cari metode lain, mungkin cari rencana-rencana yang lain begitu, Bu. Oke, jadi belum benar-benar efektif ya, belum tepat sasaran ya tadi yang dikatakan sama Ibu Novi. Jadi apa sih yang menjadi sebenarnya itu apa yang menjadi tantangannya Bu Novi dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi tuh dalam mencapai tantangan ini tuh saya harus bisa mengajar di kelas itu yang anak-anak yang mengalami kesulitan itu contohnya tuh seperti kita menumbuhkan untuk minat dan motivasinya itu kan masih rendah. Jadi mungkin kita juga perlu bantuan dari orang tua karena kan lingkungannya kurang mendukung. Jadi mungkin dari pihak sekolah harus bekerja sama berkolaborasi dengan orang tua. Terus karena tantangannya juga motivasinya memang ini sangat rendah dan apalagi teknologi zaman sekarang ini kan semakin canggih. Jadi kan kita juga jangan sampai ketinggalan kita pihak sekolah, apalagi eh, orang tua murid kita itu istilahnya banyak orang tua yang muda-muda gitu. Jadi kan istilahnya melek melek teknologi gitu, Bu. Jadi di sini juga ada yang mempengaruhi, ada latar belakang budayanya yang berbeda-beda, sosial ekonominya, apalagi kemampuan kognitif anak, kemampuan berbahasa, kemampuan yang lainnya kan memang berbeda-beda. Jadi eh, intinya itu sebagai guru itu ya bisa menerapkan pembelajarannya itu ya seperti bisa berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Itu Bu, tantangan yang dihadapi anak-anak saya sekarang seperti itu. Ya, cukup banyak tantangan yang dihadapi sama Bu Novi dan saya mengerti tentang tantangan-tantangan yang Bu Novi hadapi. Seperti yang Bu Novi katakan, seperti minat anak, motivasi yang rendah, terus lingkungan yang kurang mendukung, teknologi yang semakin canggih ya, karena kita juga dituntut untuk melek teknologi walaupun secara umum kita mengajar anak-anak usia dini, tapi tidak menutup kemungkinan kita memang harus melek teknologi. Terus masih banyak lagi, misalkan perbedaan lingkungan, pola asuh juga ya, mungkin bisa mempengaruhi seperti itu ya. Nah, banyak tadi yang Bu Novi katakan tadi. Nah, dari semua itu apa sih yang Bu Novi butuhkan sebenarnya untuk mencapai tujuan Bu Novi tersebut? Nah, ini sih saya membutuhkan tuh sebuah strategi yang benar-benar jitu tepat sasaran. Sehingga tuh literasi yang saya bangun ke anak-anak tuh dapat meningkat gitu loh. Karena kan berbagai cara tuh pasti ada, strategi pasti ada di cuma saya belum nemu aja, tapi saya tetap akan berusaha, Bu. Iya, benar sekali Bu Novi. Benar sekali. Sangat diperlukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan kendala yang Ibu Novi alami. Nah, kalau begitu nih, strategi apa sih yang ingin Ibu Novi coba aplikasikan ke dalam pembelajaran yang ada di kelas Bu Novi? Saya sih sudah punya angan-angan, udah punya rencana pengen, makanya saya akan sampaikan ke Bu Rini apa yang menjadi rencana-rencana saya ini. Contohnya ini orang tua itu memberikan contoh yang baik Bu ke anaknya. Jadi kalau orang tua dari rumah sudah mencontohkan yang baik kan kita dari pihak sekolah juga kan bisa saling berkolaborasi. Jadi bisa saling mendukung ini program literasi yang saya akan rencanakan. Jadi orang tua itu kayak contohnya di rumah tuh harus terbiasa membacakan buku di depan anak, mendongeng, mengajak membaca bersama seperti yang dilakukan di sekolah. Contohnya kita ajak ke ruang perpustakaan nih dengan berbagai macam buku cerita. Di situ kan kita punya Bu. Terus yang kedua mungkin guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam berliterasi. Jadi guru harus ya yang tadi saya sampaikan menyediakan buku yang ada di perpus bukan hanya di perpus ya mungkin di dalam kelas ada pojok bacanya terus untuk apalagi kita di TK kan ada tempelan-tempelan gambar sama tulisannya nanti kan lama-lama anak-anak bisa membaca ya Bu itu ya di situ. Betul Nah sekali. terus apalagi eh, terkait dengan pemerintah nih kita harus
menyediakan akses yang luas. Jadi luas untuk buku-bukunya, mungkin ada pemerintah bisa menggalakkan kegiatan-kegiatan yang literasi. Jadi eh, ya apalagi di Indonesia kan ada perpustakaan-perpustakaan yang miliknya pemerintah. Nah, mungkin kita bisa diajak ke studi sosial ke sana untuk membaca bareng di sana. Jadi anak tidak bosan dengan hanya di sekolah saja bisa keluar. Ini bertujuan antara pemerintah, antara sekolah, antara rumah saling berkolaborasi itu lebih baik, Bu. Jadi anak-anak sekarang tuh bisa berliterat gitu, Bu. Sampai besar nanti dari sejak sekarang. Apalagi kita fase fondasi, Bu, di sini kita. Betul sekali. Saya sangat setuju dengan pendapat Bu Novi tadi. Bagus sekali ya Bu Novi. Rencana yang sangat positif gitu ya untuk dilakukan supaya kemampuan anak dalam hal literasi pun semakin baik dan semakin berkembang. Terus apalagi tadi saya juga menampung dengan tadi masukan dari Bu Novi juga keinginan ya sebenarnya lebih ke keinginan yang misalkan kita kayak mengunjungi perpustakaan-perpustakaan milik pemerintah ya kan karena pemerintah kita sendiri juga sudah menyediakan saya akan tampung dari keinginan atau masukan dari Bu Novi nanti kita bisa bicarakan juga dengan rekan-rekan yang lain kita berkolaborasi untuk mencari lagi kegiatan-kegiatan atau eh, merealisasikan kegiatan yang tadi Ibu Novi sudah sampaikan. Eh, saya sih di sini bangga ya dengan pemikiran-pemikiran Bu Novi yang sangat positif dan biarlah anak-anak kiranya juga berkembang sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu Novi tetapkan. Dan saya akan mendukung Ibu Novi sepenuhnya untuk melakukan setiap strategi yang sudah Ibu Novi tetapkan atau rencanakan. Terima kasih banyak ya Bu ini ya sudah menguatkan saya. Apalagi dukungan ibu itu sangat dibutuhkan, Bu. Sangat bermanfaat bagi saya, bagi sekolah, bagi masyarakat, bagi orang tua, gitu, Bu. Ya, sama-sama Bu Novi. Bukan Bu Novi aja nih, saya juga sangat senang dan berterima kasih kepada Bu Novi. Dan saya juga eh, melihat karena Bu Novi itu memikirkan hal-hal yang terbaik buat peserta didik kita, khususnya di kelas Bu Novi dan di sekolah kita ya, gitu. Baiklah Bu Novi, terima kasih untuk berdiskusi hari ini. Saya rasa cukup dialog kita hari ini. Semoga dapat diwujudkan dengan penuh semangat tentunya. Dan silakan juga nanti Bu Novi implementasikan strategi tersebut di dalam kelas. Dan saya menunggu hasilnya ya tentunya ya Bu Novi. Saya menunggu hasilnya nanti. Jangan lupa untuk menginformasikan setiap perkembangan yang terjadi kepada saya. Saya akan ingin berdialog lagi dengan Ibu Novi tentunya. Iya, terima kasih banyak ya, Bu. Saya juga bersyukur, Bu. Di sekolah ini saya memiliki pemimpin seperti Ibu dan teman-teman yang selalu mendukung saya. Intinya itu, Bu. Saya sangat senang, Bu. Terima Saya juga kasih. sangat senang Bu Novi, kita saling melengkapi tentunya ya demi terwujudnya kecerdasan anak-anak didik kita tentunya. Terima kasih ya Amin. Bu Novi ya untuk siang yang sangat bermanfaat ini. Oke, selamat siang, Bu Rini. Terima Selamat kasih. siang Bu Novi, salam sehat selalu. Semangat, Bu. Oke. Semangat. Terima kasih. Hari ini kita akan mempraktekkan skenario coaching yang pertama. Saya dari sebagai coach Novi dan nanti Bu Rini sebagai coachi. Selamat pagi Bu Rini, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, baik sekali Bu Novi. Terima kasih atas perhatiannya. Apa yang bisa saya bantu nih Bu Rini? Pada hari ini nih kayaknya ada kabar gembira nih. Wah, jadi begini Bu Nov.
Di sini tuh saya sih sebenarnya hanya ingin berdiskusi dengan Bu Novi tentang meningkatkan cara pengelolaan kelas yang lebih baik, khususnya di kelas saya, Bu Novi. Oh, begitu. Tapi bagus sekali Bu Rini. Ini apa ya tujuannya Bu Rini dalam meningkatkan kelas ini ya? Tujuan saya ingin menciptakan kelas yang lebih kondusif, kemudian anak-anak yang lebih bersemangat tentunya untuk mengikuti kegiatan dan lebih interaktif, misalkan dalam tanya jawab, mereka lebih interaktif gitu. Itu sih yang saya inginkan terjadi di kelas saya, Bu Novi. Oh, luar biasa Bu Rini. Saya juga senang mendengarnya bahwa Bu Rini itu menjadi guru itu ingin istilahnya supaya dalam pengelolaan kelasnya itu eh, meningkat ya Bu Rini ya tentunya ya. Pasti Jadi ya. saya sangat senang karena Bu Rini ingin bertemu dengan saya khususnya ingin membahas tentang kelas ini supaya pengelolaannya tuh bagaimana. Mungkin ada yang dirasakan Bu Rini tuh maunya yang seperti apa untuk pengelolaan kelasnya gitu. eh, Saya sih sebenarnya di kelas saya tuh sebenarnya saya sudah mencoba beberapa metode ya Bu Nov gitu. Misalkan dengan berbagai kegiatan, tetapi tuh sepertinya belum cukup berhasil gitu. Belum cukup berhasil karena anak-anak saya yang aktif sehingga suasana kelas di kelas saya tuh masih belum kondusif, belum seperti yang saya harapkan. Sehingga menurut saya tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan itu belum tercapai dengan maksimal. Seperti itu, Bu Nov. Oh iya iya iya. Terus apa nih yang menjadi tantangan Bu Rini dalam mencapai tujuan tersebut itu apa itu yang dirasa untuk tantangannya gitu Bu? Wah, tantangannya luar biasa ya Bu Nov gitu. Eh, Tantangannya tuh kayak dalam pembelajaran tuh yang saya lakukan masih ada beberapa murid yang memiliki fokus rentang yang sangat pendek gitu ya. Terus ada juga murid yang kecerdasan kinestetiknya justru yang lebih menonjol sehingga anak tersebut diamnya tuh hanya sebentar saja. Kemudian dengan aktif kembali mereka bergerak gitu. Jadi anak-anak yang kinestetiknya lebih menonjol itu mereka lebih suka dengan pembelajaran yang melakukan gerakan-gerakan gitu, Bu Novi. Itu ya. Terus apa sih yang dibutuhkan Bu Rini nih dalam tujuan ini tuh apa gitu yang menjadi tujuan Bu Rini untuk mencapai yang seperti Bu Rini inginkan gitu. Hmm. Eh, jadi kayak dalam menentukan situasi tersebut, saya sih harus berpikir ya harus menemukan apa nih strategi yang tepat untuk pembelajaran yang saya lakukan. Em, jadi pembelajaran yang saya harus masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran saya, misalkan kayak seperti merancang pembelajaran yang lebih menarik minat siswa, terus kreatif, dan tentunya sih lebih inovatif ya, Bu Novi. Bisa juga misalkan menggunakan teknologi dalam menyampaikan materi, seperti kayak membuat PPT yang menarik, yang bergerak-bergerak kan biasanya anak-anak TK itu lebih seru ya ngelihatnya, mereka jadi lebih fokus gitu. Kemudian mengadakan game interaktif. Jadi saya tuh berpikir ingin mengadakan game interaktif kepada mereka dan melakukan dengan gerakan-gerakan motorik kasar yang lebih saya tekankan sehingga anak-anak TK itu kan harusnya lebih mengeluarkan energi dulu ya gitu sehingga saat energi mereka sudah terpakai, mereka lebih bersemangat sehingga dengan semangat dan energi yang sudah terpakai mereka akan lebih dapat
tenang saat belajar dan mereka lebih fokus dalam pembelajaran mereka. Itu yang strategi yang ingin saya terapkan di kelas saya, Bu Novi. Wah, bagus sekali ya, Bu Rini ya strateginya. Terima kasih ya, Bu Rini sudah semangat. Bu Rini sudah mempunyai rencana-rencana ke depan nih untuk kelasnya Bu Rini. Tapi apakah Bu Rini sudah merancang nih rencana-rencana yang akan Bu Rini kerjakan gitu? Eh, Rancangannya gitu apa Bu Rini? Sejauh ini sih sudah ada beberapa rancangan, Bu Novi. Misalkan saya memasukkan kegiatan, sebelum memulai kegiatan, saya memasukkan ice breaking dulu, yang ice breaking yang beragam kepada anak-anak, sehingga anak-anak tuh semakin semangat. Dan saya akan mencoba memetakan anak itu sesuai bakat dan minatnya mereka. Jadi bisa terlihat di mana bakat dan minat si anak tersebut, serta memberikan kegiatan yang menyenangkan sesuai bakat dan minat yang mereka miliki. Itu sih yang baru strategi yang saya pikirkan untuk anak-anak di kelas saya, Bu. Sangat bagus Bu Rini. Saya mengapresiasi dengan rencana-rencana yang akan dirancang Bu Rini. Semoga ke depannya apa yang menjadi impian Bu Rini dapat terlaksana dengan baik. Bukan hanya Bu Rini saja, saya sebagai coach juga senang gitu. Sekolah kita tuh lebih maju, apalagi anak-anak itu di TK itu kan intinya anak-anak merasa senang gitu. Jadi tidak terbebani dengan hal-hal yang aduh tugasnya banyak atau apa, yang penting membuat anak itu nyaman dan senang. Jadinya ini itu merupakan eh, apa positif untuk ke kelas Bu Rini. Jadi nanti untuk kelas-kelas yang lain bisa mencontoh seperti Bu Rini nih, solusinya sangat bagus. Amin, Bu Novi. Saya juga berharap. Oh, udah Aduh, selesai. Wah, kembali ke sini. Ah, Belum belum kelar. kelar. Udah pada